Ya Nabi salam alaika, ya Dua dimensi dari bentuk ujian kesabaran itu, atau dua dimensi kesabaran itu tadi, mudah-mudahan bisa jadi salah satu hal yang bisa memudahkan kita untuk bisa memaknai kesabaran itu sendiri. Sabar ini juga jika kita kaitkan dalam keadaan saat ini, kita lihat misalnya sekarang lagi ada musim corona, ya. Corona di dunia, saya melihat di data terakhir sudah hampir 2 juta orang lebih yang terkena corona, ya. Bahkan korbannya pun jumlahnya sudah tidak sedikit. Di Indonesia yang terkena corona pun juga tidak sedikit jumlah. Corona tidak hanya penyakitnya saja atau berdampak pada hilangnya nyawa, tetapi corona juga memiliki dampak terhadap perekonomian akibat oleh kebijakan dunia, kebijakan wilayah untuk membatasi penyebaran virus tersebut melalui self distancing, ya, atau isolasi diri di dalam rumah, sehingga akhirnya semua roda perekonomian pun ikut berdampak. Dan ini menyebabkan perusahaan-perusahaan baik itu besar dan kecil, ya, kekurangan pendapatannya, sehingga akhirnya terpaksa melakukan penyesuaian baik itu dari jumlah karyawan maupun hal-hal yang lainnya. Ini adalah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena di dalam salah satu hadis, kalau kita berpikir, ya, apa ini penyebabnya? Kenapa ini? Why? Ya, gitu. Ya. Kita nggak merasa malu kita kalau menanyakan why. Justru kita harus banyak introspeksi diri kepada diri kita, ya, bukan nanya keluar, tapi tanya ke diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Karena ini bisa jadi ujian dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Bagi orang-orang yang setengah-setengah, ya, bisa jadi ini adalah salah satu teguran. Tapi bagi orang yang tidak pernah beribadah, bisa jadi ini adalah down payment atau persekot istilahnya, ya. Ini baru azab dunia, belum akhirat. Nah, tentunya hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dalam menghadapi virus corona ini, ya, dampaknya begitu luar biasa. Tidak hanya dari masalah kesehatan, ya, tetapi juga bersinggungan juga dengan masalah perekonomian. Orang yang biasa bekerja bulanan, ya, yang biasa mendapatkan income bulanan secara secara aktif, ya, karena dia bekerja sebagai karyawan, tidak sedikit yang terpaksa kehilangan pekerjaan atau kehilangan pendapatan bulanannya karena dipecat dari perusahaannya atau diberhentikan dari perusahaannya karena dampak ini. Begitu juga dengan pengusaha yang biasanya saat ini mudah untuk berjualan, mudah untuk berdagang, mudah untuk berproduksi. Tidak mudah, karena barang mau dijual kemana? Siapa yang mau beli? Gitu. Jika kita tidak sabar, pasti banyak di antara kita yang sudah bunuh diri, ya. Ada yang stres, ya, memikirkan ini bagaimana? Kenapa ini terjadi? Ada yang sudah merencanakan menyambut bulan Ramadan ini. Saya dengar salah seorang kawan saya, dia membuat usaha baju muslim, ya. Biasanya Ramadan itu, menjelang Ramadan, busana baju muslim dan muslimah itu Masya Allah laku luar biasa. Dari mulai bulan Desember tahun lalu sudah mempersiapkan produksinya sekitar 5.000 pakaian, ya, 5.000 pakaian. Bahkan ada juga yang sudah menyewa toko di salah satu mall atau di ruko-ruko. Tapi ya qadar Allah, cerita lain lagi, ya. Allah punya kehendak, ternyata sesuai apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Allah punya rencana lain, dan yang harus dilakukan adalah belajar dari Nabi Ayub adalah berprasangka baik, husnuzon. Gampang ngomongnya, iya terang aja, ngomong gampang. Coba Anda melaksanakan, Anda yang ngalamin, pasti orang bakal bilang begitu. Ya, kita nggak punya jawaban. Ya, Anda juga tidak bisa mengatakan begitu sampai akhirnya Anda menjalani dulu.
Ya, memang mengalami, iya, tetapi bagaimana caranya bisa keluar dari kesulitan ini? Kadangkala kalau kita lihat, ya, seandainya kita tidak sabar, ya, kenapa pentingnya sabar? Kita tidak sabar, kita tidak mampu menahan diri kita, kita pasti sudah melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Ya. Kalau kita sabar, kita gantungkan semua harapan kepada Allah. Itu satu. Kedua, kita berprasangka baik kepada Allah. Karena pada saat kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah hati kita akan tenang. Ya, dengan kita berzikir kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, senantiasa husnuzon, hati nggak akan gelisah, hati akan tenang. Begitu mulai perasaan gelisah, istighfar, minta ampun pada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu apa? Baca ta'awudz, mohon perlindungan Allah. Ya. Minta hati diberikan ketenangan. Ya. Kita memohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar, istighfar, istighfar. Nabi Allah Muhammad, orang yang begitu mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hari istighfar atau beristighfar memohon ampunan kepada Allah itu 100 kali. Orang yang mulia yang sudah dijamin masuk surga. Sedangkan kita, ya, manusia yang penuh dengan khilaf, penuh dengan dosa, ya, 100 kali itu nggak ada artinya. Karena itu perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Nah, kembali lagi ke masalah tadi, bahwa pada saat kita menghadapi virus corona ini, salah satu kuncinya yang paling utama adalah memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, melatih kesabaran, ya, dengan pertama berzikir, ya, berprasangka baik kepada Allah, yang kedua, ya, terus baca Al-Quran, karena Al-Quran itu asyifa, ya, asyifa dan hudal linnas, dan berhubungan antara Al-Quran dengan bulan Ramadan. Apa dikatakan di dalam surah Al-Baqarah? Dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'ana hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahru falyasum. Bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia, petunjuk di dalam hidup. Supaya apa? Supaya selamat dunia akhirat. Dikatakan juga di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Al-Quran itu asyifa, obat. Obat bagi apa? Obat bagi hati, supaya jiwa ini menjadi jiwa yang tenang. Gitu. Nah, kalau jiwa kita tenang, insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Seandainya kita mau menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang lebih baik di tengah masa yang sulit seperti ini, ya, senantiasa kita berzikir dan berpositif thinking di dalam hidup kita, insya Allah kita akan keluar dari segala kesulitan. Kuncinya adalah sabar, ya. Sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'a sabirin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan saya juga mengingat ada sebuah surah di Al-Quran, surah Al-An'am ayat 17. Wa in yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa in yamsaska bi khairi fahuwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, jika Allah menimpakan satu kemudaratan, seandainya kita anggap ini adalah satu bentuk kemudaratan, ya, dan Allah menimpakan satu mudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan tersebut melainkan Allah. Dan Allah itu, jika Dia memberikan kebaikan kepada kamu, maka Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya, yang bisa menghilangkan bencana, COVID, musibah, kesulitan, ya Allah. Allah itu maha segala. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, seandainya ini adalah bentuk kesulitan yang Kau timpakan kepada kami, Allah, kami mohon Kau angkat kesulitan ini. Angkat ya Allah, angkat kesulitan ini. Kami mohon ya Allah. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah. Senantiasa angkat kesulitan dan berikanlah kebaikan pada kami. Ya. Seandainya
kita senantiasa memohon bersama-sama. Bayangkan, ya, ada 25 juta umat Islam di seluruh dunia mengangkatkan tangannya, bermunajat pada siang dan malam hari, terutama di waktu-waktu yang mustajab, memohon kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa jadi dari sekian banyak ada orang-orang soleh yang langsung diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hijab. Langsung dikabulkan. Insya Allah ini jadi salah satu keyakinan bagi kita semua dan juga satu keberkahan bagi kita sebagai umat muslim yang ada di dunia. Tentunya dalam rangka bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan bulan penuh keberkahan, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah. Ayo kita manfaatkan. Dan kita yakin bahwa sesuai dengan hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan bersama dengan obatnya. Jadi kita yakin bahwa setiap penyakit yang turun atau penyakit, ya, atau wabah, ya, baik itu pandemi atau apa, sudah disiapkan sebenarnya obatnya oleh Allah, kecuali penyakit tua. Karena itu saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan banyak-banyak memohon kepada Allah, banyak-banyak berzikir, memanfaatkan dengan sholat sunnah, ya, sholat taubat, memohon ampunan kepada Allah pada malam hari, dan juga membaca Quran, ya, dengan tadarus, terus memaknai Al-Quran. Insya Allah kita bisa memperbaiki diri kita. Dan jangan lupa, ya, berdoa kepada Allah, ya, di tengah malam dengan kesendirian kita, memohon kepada Sang Ilahi Rabbi, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penggenggam seluruh jiwa, yang memberikan rezeki kepada kita dari tempat yang tidak diduga-duga. Allah yang mengangkat setiap kesulitan kita. Semoga Allah dengar doa kita, dan kita, umat Islam dan umat manusia di seluruh dunia, kita bisa keluar dari kesulitan ini, ya, dari apapun kesulitan yang ditimpakan kepada kita saat ini, kita bisa keluar, ya, dengan yakin, optimis, dan saling mendoakan satu sama lain. Insya Allah, saudaraku, termasuk diri saya sendiri, ini adalah salah satu pelajaran bagi kita dan kita semua untuk bisa senantiasa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, apalagi jika kita berdoa pada saat menjelang berbuka puasa. Ya, puasa ini ibadah yang luar biasa. Karena di dalam salah satu hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi mengatakan bahwa seluruh amal ibadah Bani Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa adalah untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Mudah-mudahan pada saat kita berdoa menjelang iftar, berbuka puasa, Allah ijabah doa kita. Ya. Senantiasa jaga keluarga kita, jaga kesehatan kita, jaga kebersihan badan kita, jaga silaturahim, jaga hati kita. Insya Allah kita bisa meraih kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.